Pendengar, sebelum mengakhiri warta berita pagi ini, kami hadirkan feature dengan judul Primus Minggu Guru Sederhana Penjaga Api Pendidikan. Sekarang bagaimana untuk menjawab itu? Jawabannya adalah niat dan kemauan. Harus ada niat, harus ada kemauan. Di sebuah sekolah kecil yang berdiri tenang di kota Ende, SMA Taruna Vidya, atau yang lebih dikenal dengan nama Tarfid, ada seorang guru yang setiap hari menyalakan lilin harapan bagi murid-muridnya yang nyaris kehilangan arah. Namanya Primus Minggu, seorang guru fisika yang sudah puluhan tahun mengajar tanpa menuntut apapun selain satu hal, melihat muridnya berhasil. Selamat pagi semua. Tarfid bukan sekolah besar, bukan pula sekolah favorit. Banyak murid datang ke sini karena tersisih dari tempat lain. Namun bagi Primus, setiap anak adalah benih yang layak dirawat. Ia tidak pernah bertanya dari mana murid itu datang. Hanya bertanya, apa yang bisa saya lakukan untukmu hari ini? Perjalanan hidup Primus penuh tikungan. Ia pernah menempuh kuliah di Universitas Timur Timur dan harus kembali karena situasi politik. Ia menjadi petani, lalu menikah dengan Emiliana Sarah. Dan tahun 2004, ia diminta mengajar di SMA Tarfid dengan honor Rp150.000. Tidak besar, tetapi ia menerimanya dengan hati penuh syukur. Karena dengan pendidikan maka Anda bisa tahu apa yang Anda tidak tahu. Jadi saya pada dasarnya punya cita-cita untuk menjadi guru. Dan ketika saya menjadi guru itu adalah suatu panggilan. Alasan yang paling mendasar itu untuk bisa berbicara. Karena pada dasarnya orang yang sering pakai untuk MC itu adalah dari guru. Orang yang sering untuk berdialog adalah dari guru. Maka dari situ alasan saya yang paling dasar untuk bisa berbicara, untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain. Ia kemudian menyelesaikan kuliahnya di Prodi Fisika Uniflor. Sebab baginya, guru harus terus belajar agar tidak padam sebelum waktunya. Di ruang kelas, Primus bukan sekedar pengajar. Ia menjadi sahabat, pendengar, sekaligus ayah bagi murid-murid yang datang dengan berbagai luka dan latar belakang. Ia tidak memilih-milih. Setiap pagi, ia hadir membawa senyum, membawa kesabaran, membawa harapan. Bagi murid yang bandel, ia tidak marah, namun ia bicara dari hati. Bagi murid yang lemah dalam pelajaran, ia tidak putus asa. Ia ulangi sampai mereka paham. Bagi murid yang hampir menyerah, ia ingatkan betapa berjuangnya orang tua agar mereka bisa sekolah. Sebagai seorang guru, ya walaupun karakter bermacam-macam, kita harus mampu untuk memadukan menjadi satu karakter. Saya itu dekat dengan para peserta didik. Dengan cara saya selalu mengayomi mereka, membujuk mereka yang mereka lari-lari di luar, saya harus mengajak mereka masuk. Saya selalu berpesan kepada mereka bahwa ketika kamu duduk di ruang akademik, kamu harus ingat bahwa di belakang kamu tuh ada Bapak Mama. Dan pada saat jam pagi kau berada di ruang akademik, kau harus pikir bahwa kau punya Bapak Mama ada di mana. Honor kecil tidak pernah membuatnya berhenti. Ketika uang tidak cukup, ia bekerja sebagai tukang, namun tidak pernah ia bawa lelah itu masuk ke kelas. Pulang sekolah itu selain guru, Pak juga mungkin bisa tukang untuk kerja orang punya jendela, ada pintu begitu untuk menambah penghasilan keluarga. Apapun susahnya tetap mengajar, tetap berbakti pada tugas yang diemban. Dan bagi siswa, Primus lebih dari sekedar guru. Gabriela Yolanda Longga, siswi SMA Tarfid, berbicara tentang sosok gurunya ini. Bahwa
Pak Primus di mata saya itu adalah Pak yang sangat baik. Terus cara mengajarnya Pak itu tuh santai, terus bisa kami pahami. Orangnya tuh asik dan juga bisa dekat dengan anak-anak murid. Sementara itu Marvel, siswa kelas 12 IPA, merasakan hal yang sama. Dari cara mengajarnya Pak Primus sangat baik menurut saya, dan setiap hari cara bicara Pak Primus juga sangat baik untuk kami anak murid. Dalam dunia yang sering mengukur nilai guru dari besarnya gaji dan fasilitas, Primus membuktikan bahwa ada guru yang bekerja karena panggilan jiwa. Guru yang percaya bahwa perubahan tidak selalu lahir dari gedung megah, tetapi dari ruang kelas sederhana di mana seorang anak belajar percaya diri kembali. Pengabdian Primus adalah kisah tentang ketulusan yang tidak pernah dipublikasikan, tentang peluh yang tidak pernah diminta upahnya, tentang hati seorang guru yang memilih setia pada profesi meski dunia kadang tidak melihatnya. Ia tidak punya sorotan lampu, tidak punya panggung besar. Yang ia punya hanyalah kapur, papan tulis, dan keyakinan bahwa setiap anak berhak mendapatkan kesempatan kedua. Dan dari tangan seorang guru sederhana bernama Primus Minggu, kesempatan itu hidup hari demi hari, tahun demi tahun tanpa pernah padam.